Gimana kondisi ini Wah, semuanya? wah ini saya baca berita tadi di TV Metro kalau nggak salah ini rekor Pak ya. 50.000 lebih Pak ya. Kasus baru ya. Jadi wah, Kalau sekarang ini yang dikhawatirkan itu ada dua, Jonas. ya gimana Pak? Ya kita doa dulu ya, Jonas ya. Ya, baik Pak. Bapa di sorga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu jadi kehendak. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat Esa pribadi Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Ya, amin. Yang Ya. dikhawatirkannya ada di Jonas. Ada lagi Pak. Sekarang ini bukan hanya Omikron, tapi Delta juga. Gabungan atau tersendiri Pak? Nah, tidak tahu ya, tapi yang jelas ini ada Omikron dan ada Delta. Hmm, Ini menurut kawan saya profesor. ya Pak. Profesor beritahu bahwa ini ya ada Omikron dan ada Delta. Oh, wah itu. Tuh. Nah, ini kita banyak berdoa nih Jonas. Ya. Ini berarti artinya apa yang Pak Daud dapat penglihatan beberapa bulan yang lalu sebelum Omicron muncul nih Pak ya. Terjadi ini puncaknya di bulan 2 ini Pak ya. Mulai bahkan mungkin Pak, baru mulai. In the beginning. In the beginning. Baru permulaan Jonas. Ini. Iya Pak. Saya rasa juga begitu ya. Jadi pemirsa jemaat Tuhan ya tetap jaga protokol kesehatan. Nggak usah takut, tapi jangan mencobai ya. Tetap kita menjaga protokol kesehatan yang baik. Amin. Ya. Nah mungkin ada hal apa Pak yang perlu mungkin Pak Dot. Jadi kalau Omikron dan Delta itu bersamaan Jonas ya. Nah ini yang susah orang memprediksi. Makanya kan kalau dikatakan Omikron tidak berbahaya, oke Jonas. Ya. Tapi ini ada Delta juga Jonas. Ya. Jadi itu kan sudah di mana-mana itu Jonas. Ya. Dan ini kan makanya saran saya supaya semua yang di Zoom lebih baik batasi untuk keluar rumah lah. Ya. Setuju Pak. Kumpul-kumpul dibatasin Jonas. Iya, setuju Pak. Ya. Jadi harus ini ya, saudara kurangi aktivitas yang nggak terlalu penting untuk apa kumpul-kumpul, istilahnya begitu ya, saran dari Pak Daud. Ya, jadi stay dulu di rumah kalau nggak terlalu penting. Ya. Nah, kondisi Semarang gimana Jonas? Semarang juga mulai meningkat Pak. Hmm? Kasus perharinya mulai meningkat Pak. Iya. Jawa Barat yang kayaknya banyak sekali peningkatannya. Jawa Barat, Bandung gimana Jonas? Bandung kalau nggak salah 14.000 Pak. Besok saya ke Bandung kondisi Pak. gimana? Besok saya ke Bandung. Bandung gimana Jonas? Ya kasusnya melonjak tinggi Pak. Tapi percayalah. Besok saya ke Bandung soalnya Pak. Ke Garut. Ya. Ada Ya. pelayanan. Tapi nggak kumpul-kumpul. Jadi- Hanya melayani keluarga aja. Wah ini berarti ini Jonas ya sekarang baru di mana-mana banyak yang Omikron, Delta ya Jonas ya. Betul Pak. Nah, ini yang masih belum tahu memang apakah ini Omicron ini mutasi bareng-bareng dengan Delta atau memang Omicron sendiri atau Delta sendiri ya, itu masih belum tahu. Nggak tahu Jonas. Ya, Yang kita penting ini berharap hati-hati aja Jonas. ya, ya kita berharap kita berdoa supaya kuasa Tuhan Karena ini membebas. kan kita berdoa sampai bulan Februari sampai Juli Jonas. Iya, Pak. Amin. Hmm? Kira-kira 4 bulan, Pak ya. Kalau kita berdoa aja Jonas. Ya. Ini ada yang menanyakan apa nih? Vaksin Nusantara. Makanya doakan supaya vaksin Nusantara beres Jonas.
Siapa? Kan nunggu pengesahan presiden aja, Jonas. Ya, hanya pengesahannya aja Pak ya. Ya, tinggal presiden Tinggal gitu, stempel Jonas. aja Pak ya. Ini saya dengar-dengar yang divaksin pun juga tetap ada yang kena ya, Jonas ya. Booster aja kena Pak. Gimana, Jonas? Yang sudah booster 3 kali aja bisa kena Pak. Omikron ini. Booster 3 kali kena. Ya, masih bisa kena Pak. Cuman memang katanya, saya sendiri juga nggak tahu, katanya memang efeknya nggak separah yang dulu Delta Pak. Hanya flu. Tapi tetap ini Jonas. Batuk gitu. Yang gini ini kan bukti ini banyak mati ya, meninggal ya. Iya, masih ada meninggal Pak. Banyak meninggal ya, Jonas ya. Banyak Pak. Cuman nggak sehebat yang waktu rame-ramenya bulan Juli tahun lalu Pak. Waktu Delta itu. Ya mungkin karena udah di cover vaksin mungkin ya. Yang jelas ya vaksin tapi tetap jangan adu sakti itu aja. Betul. Tetap protokol kesehatan itu aja, Jonas. Iya Pak, betul Pak. Harus jaga, jangan malah ikut-ikut ke tempat rame nongkrong itu ya. Itu mencobai namanya. Ya Pak, mungkin nah, ada gimana perkembangan Jonas? Perkembangan ya untuk bisnis Pak. Nah, bisnis masih stuck aja Pak. Ini kan kayak kemarin aja bahan pokok seperti nggak tahu di tempat lain, tapi minyak goreng di Semarang masih susah. Harga pada naik nih Jonas. Harga naik, barangnya kosong. Ya, ini kena dampak Pak. Jadi perusahaan-perusahaan juga ini Pak, omsetnya menurun. Ya kita percaya Pak bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan. Kita aja Pak. Tuhan buka jalan lah Jonas. Ya, diimani Pak. Di balik semua ini pasti ada rencana Tuhan dan Tuhan pasti menyertai. Kalau saya di kebun pakai tanya jawab Jonas. Ya Pak, kita tanya jawab saudara. Yang pertama Teresia dari Jakarta. Silakan Bu. Halo, selamat malam. Shalom Pak Daud. Pak, ya, gimana? Ya, Pak, saya mau nanya mengenai penglihatan, Pak. Jadi ini dulu waktu anak saya berumur 3 tahun, dia pernah melihat kayak ada sosok di sekolah sampai dia tuh nggak mau masuk ke sekolah. Nah, memang di pohon keluarga kami itu kakek saya itu seorang yang suka nulis jimat, suka memang nyimpan jimat gitu. Nah, kemudian setelah didoakan, dia udah nggak apa-apa nih. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu, sekitar setahun yang lalu, dia sempat bilang dia melihat sesuatu bayangan hitam. Tapi dia bilang dia nggak takut waktu yang kedua kali ini, dia bilang dia nggak takut dan dia melihat dia bilang ada malaikat yang tarik itu, yang hitam-hitam itu terus hilang gitu. Nah, saya mau tanya Pak Daud, ini maksudnya apakah itu masih ada di diri dia atau gimana kita bisa tahu kayak penglihatan kayak itu udah nggak ada di dia gitu? Harus ngecek langsung Ibu. Ada anaknya sih. Bisa didekatkan. Yang sering lihat ini ya? Iya. Nggak apa-apa, ini bukan masalah setan, itu penting. Kita doain ya. Ya, oke. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, awas pribadi Tuhan, kerajaan Tuhan datang dan menjadi, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Lanjut Jonas. Ya, sebelum nomor berikutnya saya sampaikan ya saudara, itu di live chat sudah ada nomor urutan ya untuk tanya jawab atau didoakan sama Pak Daud. Jadi kalau berikutnya ini kita ketik namanya nggak ada, jadi kita lewati ya. Jadi ada konsekuensinya supaya adil dengan yang lain ya. Yang berikutnya Ibu Leni Manowari,
Silakan Bu. Ya, selamat malam Pak Jonas, selamat malam Ya, Pak Daud. malam. Tanya apa Ibu? Halo. Pak, saya mau nanya apakah masih ada kutub atau sudah bebas Pak? Soalnya masih belum ada hal yang baik lagi gitu Pak. Memang Iya, beberapa sudah bebas, waktu lalu. Ibu. Iya, Bebas baik, Pak. Ibu. Amin. Tak doa nih Ibu ya. Iya, baik Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, awat saya pribadi Tuhan, kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Demi nama Yesus Hamasiah. Amin. Amin. Lanjut Terima Jonas. kasih Pak. Ya, berikutnya Melisa Dewi dari Solo. Silakan Bu. Pak, saya mau tanya, apa masih ada Pak di kami Pak? Halo? Rumahnya ada penunggunya nih Ibu. Oh, rumahnya. Oh, ada Pak. Ya, Kayak gimana Pak? kayak ada bayangan perempuan tadi. Kenapa Pak? Bayangan perempuan Bu. Bayangan perempuan. Oh, iya. Ya, doa ya, doakan ikuti ya. gitu, Pak. Ya, doa ya, ikuti. Doa. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat keluar. Susana. Doa keluar. Darah Yesus hancurkan kutub. Yesus hancurkan kota. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus hancurkan tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat keluar. Demi nama Tuhan Yesus segala roh jahat keluar. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus Sucikan tempat ini. Sucikan tempat ini. Sucikan tempat ini. Sucikan tempat. Sucikan Doa tempat ini ini. selama 1 minggu ya Bu ya. Oh iya. Iya Pak. Oke, lanjut Jonas. Iya. Ya, berikutnya Pak. Ibu Farida dari NTT. Silakan Ibu. Malam, Pendeta, Pak Daud. Tanya apa Ibu? Ini Pak Pendeta, saya dengan suami kan lagi punya masalah lagi dalam proses pengadilan untuk perceraian. Selama 13 tahun rumah tangga kita nggak pernah ribut, nggak pernah apa, tapi tiba-tiba suatu saat suami minta cerai dan ya yang saya tahu dia punya ternyata dia punya hubungan dengan wanita lain, dan ketika saya ke beberapa tim doa gitu katanya dia guna-guna sama wanita itu, katanya pakai susuk gitu. Apa yang perlu saya bantu Ibu? Minta didoain atau mungkin Pak Pendeta bisa lihat saya apa kena gangguan atau apa Pak Pendeta. Kita doa supaya dipulihkan rumah tangga Ibu ya. Yes. Ya. Kita doa. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, ulurkan tanganmu Tuhan, pulihkan rumah tangga ini Tuhan, pulihkan keluarga ini. Supaya nama Yesus yang dimuliakan. Pulihkan keluarga Tuhan. Amin. Amin. Lanjut Jonas. Berikutnya Terima kasih. Ibu Noni dari Jakarta. Silakan Ibu. Tekan Gimana, tombol mic-nya Bu, di unmute dulu Bu. Ya, Udah ya? udah. Oh, begini, Tanya, Pak. iya saya mau tanya, kira-kira setengah tahun yang lalu, saya kan kalau berdoa atau apa kan suka kayak ada bayangan hitam Pak, kayak ada bayangan-bayangan hitam itu menghampiri saya gitu loh Pak. Mau tanya apa Kayak Ibu? menimbulkan rasa takut gitu loh. Mau tanya Nah, apa saya Ibu? mau tahu gitu loh, kalau misalnya kayak bayangan-bayangan hitam yang kayak menghampiri saya itu kira-kira apa ya Pak? Apa itu kuasa gelap, Ibu. keturunan gitu loh? Ini ada roh pengganggu berarti Ibu. Oh, Ya kita doa untuk pengusiran roh Bu ya, supaya tidak diganggu ya. Itu dari rumah atau dari itu Pak, keturunan? Biasanya dari rumah ya. Oh, yang bayangan gelap itu yang menghampiri itu ya Pak?
Iya. Ya, angkat tangan ya, Bu ya, Pak. Iya, iya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus sucikan Darah tempat ini. Yesus sucikan tempat ini. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. 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 Oke, Jonas lanjutin ya. Terima kasih Pak. Sampai ketemu minggu depan ya Pak. Di Semarang Pak ya. Oke, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Ada yang mau didoakan boleh raise hand. Dan saya bantu doa. Review gallery. Ya, Ibu Deliana. Ya, salam Bu. Tekan tombol unmute-nya Bu. Shalom Pak Yonas. Ya Bu. Kenapa Bu? Masih banyak pikiran apa, kegelisahan apa ini? Saya masih mohon doa untuk kedamaian dan ketenangan hati saya. Ya, kenapa Ibu nggak tenang? Lagi apa yang dipikir? Apa yang ditakutkan? Sekarang muncul tiba-tiba aja situ Pak. Kebetulan suami juga kurang sehat, stroke ringan. Oh, stroke ringan ya. Iya, mohon doa. Sejak kapan Bu? Sejak kapan yang udah waktu saya bertanya sama Pak Tony udah berapa bulan yang lalu. Oke. Ntar saya doain ya, suami ya. Iya Pak Yonas, mohon bantuan Tapi doanya. Ibu sehat ya, Bu Deliana ya. Amin Pak, amin sehat. Ya, hanya kecemasan Ibu yang sering terjadi dalam diri Ibu ini banyak kecemasan. Ya, ada masalah dikit tapi waktu cemasnya, waduh, terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan ya Pak. Ya, betul kan? Iya, Ya, tenang ya Bu ya. iya Pak. Kita doa ya Bu. Ya Pak. Bapak berdoa Tuhan untuk Bu Deliana Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak, oleh karena kuasa-Mu, segala intimidasi Tuhan, roh-roh kecemasan di dalam nama Yesus. Sesuatu yang membuat kecemasan, ketakutan ini Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, aku percaya kuasa-Mu memulihkan. Kuasa Tuhan Yesus memulihkan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong juga suaminya stroke ringan Tuhan. Di dalam nama Yesus aku percaya Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan suaminya Bu Deliana. Bahkan setiap pergumulan yang dialami Ibu Deliana, Papa kami percaya Tuhan buka jalan. Tuhan Yesus buka jalan untuk Bu Deliana dan untuk keluarga ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Pak Yonas. Ya Bu, semangat ya. Nggak usah takut. Amin. Ya Pak Yonas. Ya, Pak Gatot. Ibu Ruth itu ada resen. Ya, salam Brut. Ya Pak. Ibu kenapa sakit? Ya. Enggak Pak. Apa yang bisa saya bantu doa Bu? Doakan keponakan saya aja Pak. Oh ya ini ya, saya doain ya Bu. Ya. Sama? Keadaannya nggak bisa keluar, tapi kadang batuk gitu. Ya, oke. Kakak ipar. Ya. Kita doa ya Bu. Ya, semua sehat gitu Pak. Ya. Bapak hamba mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk saudara-saudara dari Ibu Tuhan, untuk Paul yang sakit radang di livernya yang akut dan batuk empedu yang sekarang opnam Tuhan di dalam nama Yesus.
Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, tolong Bapa untuk Paul ini Tuhan. Ya, kuasa-Mu Bapa. Kuasa-Mu menyembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Juga untuk Yosef yang terpapar COVID Tuhan. Hamba perlu kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan Yesus memulihkan, membebaskan dari virus. Aku perintahkan otoritas kuasa Tuhan, virus-virus COVID itu perintahkan pergi semuanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan untuk Isra yang lambungnya bermasalah Tuhan juga batuk, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan kau yang pulihkan Isra, untuk kakak ipar juga Ibu Kristianti batuk flu juga dalam tenggorokannya juga Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus. Aku percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Sekalipun kami tidak bertemu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan untuk berikan kekuatan, kesehatan untuk Burut Bapak, juga memberkati masa depannya. Tuhan berikan yang terbaik di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Amin.